undang-undang yang baru itu. Iya, iya, iya. Ya, Kementerian Keuangan tidak termasuk. Tapi ini karena Pak Jaka ini atau Letnan Jenderal Punawirawan Jaka ini sudah pensiun, sudah purnawirawan, berarti dia bisa saja menuju tidak posisi melanggar Dirjen ketentuan. Bea Cukai tidak melanggar ketentuan ya. Iya, iya. Oke, nah tapi sekarang banyak juga yang menanyakan kenapa harus militer gitu ya kan? Iya, iya. Kenapa bukan orang Bea Cukai atau orang Kementerian Keuangan yang sudah lama berkarir di Kementerian Keuangan atau khusus di Bea Cukai yang tahu seluk-beluk mengenai Bea Cukai ya? Iya, betul. Nah, jadi ini merupakan pertanyaan. Pertanyaan, apakah ini kurang begitu menggembirakan kabarnya? Atau mungkin malah bisa menggembirakan ada aspek-aspek tertentu dari Dirjen Jaka ini yang akan membuat Dirjen Bea Cukai lebih baik. Ya, betul. Jadi kabarnya penunjukan Pak Jaka ini adalah atas inisiatif Presiden Prabowo sendiri. Oke. Jadi katanya Presiden Prabowo sudah meminta sejak bulan Mei, awal bulan Mei, beliau untuk menjadi Dirjen Bea Cukai ya. Dan sudah disanggupi ya. Nah, apa pertimbangan Pak Prabowo? Jadi pertimbangannya kalau saya dengar-dengar itu diperlukan sosok yang berani untuk memimpin Bea Cukai ya. Karena kita tahu bahwa Bea Cukai itu kan rawan dengan penyimpangan, apakah itu bentuknya korupsi, apakah bentuknya penyelundupan, atau banyaknya praktek-praktek yang ilegal ya, yang sehingga merugikan keuangan negara, kemudian merugikan perekonomian domestik atau dalam negeri karena banyaknya barang selundupan yang masuk ya, yang seharusnya tidak boleh ya. Nah itu merupakan hal yang harus diatasi agar selain penerimaan negara meningkat juga melindungi industri dalam negeri dari barang-barang asing yang dimasukkan secara ilegal tidak berdasarkan hukum atau aturan dan juga itu selundupan itu kan rupanya itu sangat parah ya. Kemarin saya dengar Bea Cukai dan aparat BIN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al Mizan, sering dipanggil Kang Mizan di channel TV Masumi Matra 64 dan channel Bicara Ahmad Yani. Pemirsa, kita dalam minggu lalu membaca berita mendengarkan bahwa ada manuver di Kementerian Keuangan Ditjen Bea Cukai Askolani diganti oleh Letnan Jenderal Joko siapa lupa saya namanya, dan juga Kementerian Keuangan itu menambah 2 unit eselon 1 nambah unit 2 eselon 1 itu jadi Badan Kebijakan Fiskal dirubah namanya menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kemudian ada unit baru Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Dan 3 Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Nah ini menarik ini. Apakah perubahan-perubahan ini hanya kompromi dalam rangka mengakomodasi kembalinya kurang lebih Dwi Fungsi ABRI, dan apa memang tujuannya objektif untuk efisiensi keuangan negara, untuk menjadikan keuangan negara lebih prudent dan lebih sustainable. Kita belum tahu pasti ini, dan untuk itu sudah hadir di studio kita narasumber yang tidak asing lagi Profesor Dr. Chandra Mirula alumni Harvard University, alumni University of Southern California, Los Angeles, dan juga pernah menjadi dosen di Universitas Utara Malaysia, dan juga kami berdua ini pensiunan Kementerian Keuangan. Sama-sama kita ini senang dengan Bu Sri Mulyani. Gimana Pak Chandra ini?
Ini kabar ini kira-kira ini good news, bad news, or we don't care. Ya, jadi kita memang telah mengetahui minggu yang lalu kalau tidak salah, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan sudah melantik Dirjen Bea Cukai baru menggantikan Pak Askolani. Pak Askolani, betul. Kalau nggak salah yang Dirjen yang baru itu namanya Pak Jaka apa gitu ya. Iya, Legend. Dan Legend Purnawirawan rupanya. Oh, baru Purnawirawan, baru mengundurkan diri. Nggak tahu baru pensiun atau baru mengundurkan diri ya. Iya, oke. Tapi yang jelas dia sudah bukan militer aktif lagi. Oh, oke. Ya, jadi nggak duit fungsi lah kalau gitu ya. Tidak melanggar aturan ya. Iya, oke. Karena kalau yang sesuai dengan Undang-Undang TNI yang baru, yang setelah disahkan baru-baru ini, itu kan seorang militer aktif tidak boleh duduk di Kementerian Keuangan ya, karena bukan di lembaga yang telah ditunjuk atau disebutkan di dalam undang-undang yang baru itu. Ya, Kementerian Keuangan tidak termasuk. Tapi ini karena Pak Jaka ini atau Letnan Jenderal Purnawan Jaka ini sudah pensiun, sudah purnawirawan, berarti dia bisa saja menunjukkan tidak melanggar ketentuan. Tidak melanggar ketentuan ya. Oke. Nah, tapi sekarang banyak juga yang menanyakan kenapa harus militer gitu ya kan? Kenapa bukan orang bea cukai atau orang Kementerian Keuangan yang sudah lama berkarir di Kementerian Keuangan atau khusus di bea cukai yang tahu seluk-beluk mengenai bea cukai ya? Iya, betul. Nah, jadi ini merupakan pertanyaan. Pertanyaan, apakah ini kurang begitu menggembirakan kabarnya, atau mungkin malah bisa menggembirakan ada aspek-aspek tertentu dari Legend Jaka ini yang akan membuat Dirjen Bea Cukai lebih baik. Ya, betul. Jadi kabarnya penunjukan Pak Jaka ini adalah atas inisiatif Presiden Prabowo sendiri. Oke. Jadi katanya Presiden Prabowo sudah meminta sejak bulan Mei, awal bulan Mei. Beliau untuk menjadi Dirjen Bea Cukai ya, dan sudah disanggupi ya. Nah, apa pertimbangan Pak Prabowo? Jadi pertimbangannya kalau saya dengar-dengar itu diperlukan sosok yang berani untuk memimpin Bea Cukai ya. Karena kita tahu bahwa Bea Cukai itu kan rawan dengan penyimpangan, apakah itu bentuknya korupsi, apakah bentuknya penyelundupan, atau banyaknya praktek-praktek yang ilegal ya, yang sehingga merugikan keuangan negara, kemudian merugikan perekonomian domestik atau dalam negeri karena banyaknya barang selundupan yang masuk ya, yang seharusnya tidak boleh ya. Nah, itu merupakan hal yang harus diatasi agar selain penerimaan negara meningkat juga melindungi industri dalam negeri dari barang-barang asing yang dimasukkan secara ilegal tidak berdasarkan hukum atau aturan dan juga itu selundupan itu kan rupanya itu sangat parah ya. Kemarin saya dengar Bea Cukai dan aparat BIN dan polisi beserta angkatan laut bersama-sama menangkap 2 ton sabu-sabu di daerah Batam ya. Nah, ini kan merupakan hal yang sangat rawan sangat menyedihkan karena sabu itu masuk lewat pelabuhan atau gimana? Ya, itu mereka menyelundupkan lewat kapal Thailand ya. Dan itu akan diselundupkan mungkin ke kapal Indonesia yang akan masuk ke Indonesia. Lewat kepabeanan juga. Iya, lewat kepabeanan juga mungkin. Atau mereka langsung ke pinggir pantai yang tanpa pengawalan mereka menurunkan barang haram itu Ya, itu masih tugas Bea Cukai juga itu, walaupun nggak lewat pabean, kalau yang nyelundup itu, Nah, itu kan kalau Bea Cukai memang di pabean terutama, tapi kan ini kan dia harus kerjasama juga dengan Angkatan Laut, dengan polisi, dengan BIN. BIN itu kan Badan Intelijen Negara ya, yang tahu situasi ya di mana ada kemungkinan penyelundupan, ada mata-matanya, ada agen-agennya yang bisa memberitahu ya. Nah, itu kan harus bekerja sama. Ini kalau
Dirjen Bea Cukai ini orang yang dari latar belakangnya militer dan sudah pengalaman, apalagi setingkat Letnan Jenderal, sudah senior kan. Nah, mudah-mudahan dia bisa berkoordinasi lebih baik lagi dibanding orang sipil, terutama dengan BIN, dengan Angkatan Laut, polisi dan sebagainya. Jadi kita harapkan kalau memang misi ini akan dilaksanakan, memang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang jenderal ya, yang sudah pensiun. Jadi kita harapkan aja Pak Jaka ini, Jenderal Jaka ini bisa meningkatkan kinerja dari Bea Cukai dan mengurangi penyelundupan seminimal mungkin. Oke. Ya kalau kita lihat ini prinsip universal ya, the man and the gun ya. Jadi demand-nya kita katakan itu Pak Jaka ini memenuhi syarat, berani, mempunyai pengalaman. Nah sekarang tinggal the gun-nya, peralatan-peralatannya, peralatan infrastruktur Bea Cukai, jaringannya itu, apakah memang nanti akan berhasil dibangun Pak Jaka, kita tunggu lagi ya, mudah-mudahan berhasil ya, sehingga penyelundupan, apalagi penyelundupan sabu, senjata dan apa itu sangat berbahaya. Nah ini kalau kita bicara mengenai Kementerian Keuangan sendiri, ya berbarengan hal yang sama ya. Jadi ada double coincidence, Kementerian Keuangan menambah 2 dirjen baru ya. 1 dirjen berubah namanya dari Badan Kebijakan Fiskal menjadi Dirjen Strategi Fiskal ya. Dan kemudian ada 2 jabatan baru tadi. Yang satu terkait dengan teknologi ya. Apa itu namanya, teknologi informasi dan intelijen ya. Dan satu lagi terkait dengan sektor keuangan. Nah, ini gimana? Kira-kira ini akan membuat Kementerian Keuangan lebih efisien atau ya gitu-gitu aja atau gimana ini Pak? Ya kalau kita lihat bahwa Kementerian Keuangan ini kan sekarang kan strukturnya sudah cukup besar ya. Iya. Jadi kalau lihat dari sekarang ada 11. Iya, 11 eselon 1 ya. Jadi ini merupakan salah satu yang terbesar atau mungkin yang terbesar di antara kementerian yang ada. Iya, ada 13 sekarang. Sedangkan kalau kita lihat Kementerian Pendidikan itu kan malah dipecah-pecah ya. Kementerian Pendidikannya ada Kementerian Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah, ada Kementerian Kebudayaan. Nah, tapi kalau Kementerian Keuangan ini malah meningkat terus jumlah eselon 1 bergabung. Yang malah jadi yang tadinya badan sekarang menjadi dirjen ya. Iya betul. Nah, itu ya jadi kita melihat bahwa dari satu sisi pemerintah yang menginginkan adanya kementerian yang ramping, tapi di satu lagi Kementerian Keuangan makin gendut strukturnya ya. Apakah Menteri Keuangan bisa menguasai semua eselon 1 ini dengan baik? Apa istilah span of management? Span of managementnya itu kan mungkin terlalu besar ya, memang kita tahu bahwa kapasitas Menteri sekarang ini Sri Mulyani itu memang bagus, hebat ya, diakui sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia Tapi kalau orang lain yang menggantikan beliau yang mungkin belum tentu sama, kemampuannya mungkin agak sedikit kewalahan ya, pengawasnya begitu banyak, sedangkan tanggung jawabnya kan besar ya. Betul. Nah, jadi ya tapi kita positif aja berpikir bahwa mudah-mudahan dengan pembentukan 2 Dirjen eselon 1 baru ini bisa membantu beliau untuk melaksanakan lebih bagus lagi kewajibannya atau tugasnya sebagai Menteri Keuangan ya. Kita tahu bahwa salah satunya adalah berhubungan dengan pemantapan sektor keuangan ya. Jadi membantu KKSK mungkin ya. Jadi mungkin dia koordinasi mungkin dia mempelajari khusus bagaimana memperbaiki kinerja Menteri Keuangan di dalam memantapkan sektor keuangan atau stabilitas keuangan. Satu lagi melalui informasi keuangan dan intelijen yang lebih mantap ya. Ya kita harapkan saja ini akan betul-betul membantu meningkatkan efektivitas daripada Kementerian Keuangan baik dari segi penerimaan pajak dan bukan pajak, dari segi efisiensi belanja ya, dan juga mengurangi korupsi atau kebocoran di Kementerian Keuangan maupun di kementerian lainnya. Kita harapkan saja ini betul-betul menyumbang kepada
ke arah peningkatan kinerja Kementerian Keuangan yang lebih baik lagi. Iya, itu yang kita harapkan. Tapi secara umum Pak Chandra, ini warisan dari Orde Baru mungkin ya. Sektor pemerintah ini, sektor negara ini sudah kelebihan pegawai ya, kita perhatiin. Sangat lebih dan terus ditambah ya. Sangat lebih dan terus bertambah, dan kadang-kadang oleh karena banyak pegawai ini, hal-hal yang penting ya untuk peralatannya, kalau di apa itu namanya di Angkatan Bersenjata itu ya, jadi penambahan pegawai ini mengorbankan kebutuhan untuk modernisasi persenjataan atau apa sistem segalanya, karena anggarannya banyak dipakai untuk personil ini. Padahal kalau menurut saya tidak perlu ditambah, malah mungkin diadakan apa moratorium ya, penerimaan pegawai baru 10 tahun, 20 tahun itu cukup. Nah, yang ini akibatnya banyak ini ya, hal-hal yang negatif ya. Ini pegawai yang berlebihan ini, jadi ada yang rajin, ada yang tidak, ada yang ya banyak kerjaan ya, ada yang kehilangan apa itu namanya harga diri karena apa istilahnya itu, makan gaji buta, banyak. Gimana ini menanggapinya ini, Pak Chandra? Ya, jadi khususnya Kementerian Keuangan dan juga umumnya kementerian lain dan instansi lain, baik itu lembaga dan non-lembaga yang di bawah negara ya. Jadi seharusnya ASN atau non-ASN yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat ini perlu ditingkatkan produktivitasnya ya, karena mereka sebagai pelayan masyarakat ya, mereka harus meningkatkan kinerja ya, sesuai dengan apa tugas mereka masing-masing ya. Dan juga mereka bekerja harus dengan alat yang diperlukan ya, jadi harus disuplai dengan alat yang diperlukan, pakai komputer dan alat-alat yang lain. Nah, tapi kita melihat bahwa peningkatan kinerja ini bukan hanya dari segi peralatan, tapi juga dari segi apa disiplin ya, jadi harus betul-betul mengabdikan dirinya sebagai abdi masyarakat pegawai negeri sebesar mungkin, semaksimal mungkin ya. Jadi walaupun memang kita tahu mungkin gaji pegawai negeri itu belum setimpal atau belum layak, tapi kita mengharapkan mereka bekerja sekuat mungkin, sepenuh mungkin supaya bisa meningkatkan pengabdiannya, menyumbangkan apa jasa-jasanya kepada negara semaksimal mungkin. Jadi di sini kita berharap juga ada pembinaan dari kepada menteri-menteri, dirjen-dirjen kepada bawahannya supaya para ASN yang bekerja untuk negara ini betul-betul meningkatkan kinerjanya sehingga rakyat puas dengan pelayanan masyarakat. Oleh mereka ini. Dan ada ini lagi wacana baru. Ini ASN ini usianya ditambah. Jadi dari pensiun 58 jadi 70. Dari 60 70 ini gimana nih ini? Ya, saya kira ini terlalu drastis ya. Pertama kita lihat dulu apakah memang perlu meningkatkan usia pensiun dari 58 menjadi 70. Apakah dengan usia 70 itu mereka masih bekerja secara efisien, secara produktif ya? Karena kan kalau umur 70 itu, kalau orang Indonesia ini kan pada umumnya itu sudah tua ya, kebanyakan sudah tidak sehat lagi ya. Walau memang banyak yang sehat, tapi sebagian besar masih kurang sehat pada umumnya Nah, jadi ini kita tidak bisa mengharap mereka bekerja sewaktu mereka masih berumur 40 atau 50 pasti menurun ya. Betul. Sedangkan di lain pihak pemerintah harus menggaji mereka. Jadi tiap bulan harus mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji. Gaji tunjangan. Tunjangan ya sampai 12 tahun lagi ya. Nah, itu kan merupakan beban yang berat bagi APBN. Sedangkan kita tahu APBN kita kan sekarang ini sedang dalam kesulitan. Susah, utang banyak. Kemudian juga kita tahu bahwa banyak orang yang masih menganggur ya. Nah, angka pengangguran kita kan cukup tinggi ya. Sedangkan pemerintah belum bisa menurunkan angka pengangguran ini karena investasi daripada swasta yang seharusnya
berperan lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja itu kan masih terbatas. Malah yang terjadi PHK, ya. Orang lari ke luar negeri, ya. Terutama investor yang sudah berkecimpung di dalam negeri, berinvestasi, ternyata mereka merasa kewalahan di Indonesia karena banyak masalah. Jadi mereka lari ke luar negeri, terjadi PHK. Kemudian juga kan banyak alumni-alumni dari SMA, sekolah menengah, kemudian universitas yang tidak tertampung, ya, yang sekarang mencari kerja kan sulit kan. Nah ini kalau misalkan pegawai negeri itu diperpanjang usia jadi 70 tahun pensiunnya, ini kan mereka makin lama lagi menunggu kan, makin terbatas lagi untuk bekerja menjadi pegawai negeri gitu kan. Sedangkan di pekerja swasta itu kan juga terbatas sekali. Nah, jadi ini saya kira memperpanjang usia sampai 70 tahun belum saatnya. Bukan gagasan yang baik. Bukan gagasan yang baik. Saya kira, ya demikian pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat, ya, bisa mencerdaskan seluruh bangsa kita, ya, bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.